Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas saya mata kuliah Arsitektur Enterprise. Di sini ada nama-nama anggota. Yang pertama Septian Mulijana, Andika Fajar Rahmatullah, Rian Febriono, dan saya sendiri Eka Nur Fitriadi. UML dan BPMN untuk permodelan TOGAF. TOGAF merujuk beberapa kali ke bahasa pemodelan UML dan BPMN untuk mendukung pemodelan arsitektur enterprise. Namun beberapa penjelasan masih diperlukan tentang bagaimana standar ini harus digunakan untuk menerapkan TOGAF dan pada bagian model mana yang akan ditampilkan untuk setiap viewpoint. UML dan BPMN untuk pemodelan TOGAF. UML dan BPMN akan digunakan untuk mewakili objek arsitektur dasar yang didefinisikan dalam metamodel TOGAF. Ini berarti kita harus memutuskan elemen UML dan BPMN mana yang akan digunakan untuk mewakili setiap objek TOGAF. Dengan cara ini, proses BPMN secara alami akan mewakili proses TOGAF. Aktor UML akan mewakili aktor TOGAF, tetapi juga peran TOGAF. Dan kelas UML akan mewakili entitas bisnis TOGAF, juga produk TOGAF. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Fajar Rahmatullah ingin melanjutkan presentasi dari teman saya, UML dan BPMN untuk pemodelan TOGAF. Model harus disesuaikan untuk memfasilitasi komunikasi antar partisipan UML dan BPMN. Keduanya standar yang sangat kaya harus difilter menurut sudut pandang sehingga dapat menyajikan konsep yang berguna dan juga harus disesuaikan agar sesuai dengan teknologi TOGAF seperti peran, entitas bisnis, dan lain-lain. Kadang mereka harus diperluas untuk mendukung konsep yang tidak ada dalam bahasa ini, misalnya fungsi, unit, organisasi, dan tujuan. UML standarisasi pada tahun 1997 dan versi baru utama diterbitkan di tahun 2005. UML mengelompokkan sejumlah besar teknik pemodelan yang sebelumnya tersebar di antara domain yang berbeda: hubungan entitas, model objek, diagram status, diagram urutan, pemodelan, proses, dan lain-lain. Dia diterima secara luas dan digunakan dalam pemodelan sistem perangkat lunak. Analisis dan desain sistem dengan UML. Yang pertama ada analisis sistem, yang kedua identifikasi proses bisnis, yang ketiga diagram kasus penggunaan, yang keempat pemodelan proses bisnis, yang kelima diagram kegiatan atau notasi pemodelan proses bisnis atau BPMN, yang keenam ada realisasi proses bisnis, yang ketujuh diagram urutan, yang ke-8 desain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Rian Febriono akan menjelaskan presentasi yang dilanjutkan oleh teman saya tadi. Di sini ada BPM dengan diagram kegiatan. Sejumlah kegiatan mendukung bisnis proses di beberapa departemen. Diagram aktivitas memodelkan perilaku dalam proses bisnis. Sejumlah kegiatan mendukung bisnis proses di beberapa departemen. Diagram aktivitas memodelkan perilaku dalam proses bisnis. Di sini bentuk use case diagramnya, ada pengguna memasukkan kartu, memasukkan PIN. Dari situ bisa kita mengecek saldo, mentransfer uang, mengambil uang, dan melakukan logout. Sequence diagram, susun sequence diagram untuk setiap use case yang dibuat, mulai dari menarik aktor yang ada di use case diagram. Lanjutkan dengan membuat sequence detail dari berjalannya use case.
Catatan objek dari left line di sequence diagram akan menjadi kandidat kelas. Relationship. Generalisasi hubungan is A memungkinkan pewarisan atribut dan over subclass dan superclass. Prinsip substitutabilitas. Subclass diganti dengan superclass. Agregasi hubungan has A menghubungkan bagian dengan keseluruhan menggunakan dekomposisi. Asosiasi hubungan yang tidak sesuai dengan is A atau has atau A seringkali bentuk yang lebih lemah dari has A. Hubungan lain antar kelas. Contoh, pasien menjadwalkan janji temu, jadi janji temu memiliki pasien ini lemah. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septian Muljana. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Atribut turunan. Usia, misalnya dapat dihitung sejak lahir, tanggal, dan tanggal saat ini. Visibilitas atribut. Publik tidak disembunyikan dari objek apapun. Protected, tersembunyi dari semua kecuali langsung subkelas. Dan pribadi, tersembunyi dari semua kelas lain. Defaultnya adalah pribadi. Selanjutnya adalah konstruktor, membuat objek. Query, lihat status kelas, perbarui, ubah nilai atribut, dan operasi juga bisa. Publik dilindungi atau pribadi. Default untuk operasi adalah publik. Selanjutnya adalah tujuan utama diagram kelas adalah untuk memperlihatkan hubungan atau asosiasi antar kelas. Kelas dapat dikaitkan dengan dirinya sendiri, peran, atau gunakan tanda plus untuk menunjukkan bahwa itu adalah peran dan bukan namanya dari suatu hubungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang kata, kurang lebihnya mohon maaf. Bagi yang telah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.